Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzuru Anime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimi Zero episode keempat. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya and so let's go. Episode dibuka dengan lanjutan episode sebelumnya, yang mana setelah Ryuto menyadari bahwa Maria yang menyebar rumor buruk tentang Runa ketika bersama mantan pacar Runa, sehingga kini Ryuto pun mengatakan kepada Maria bahwa Runa tidaklah seperti itu karena dirinya merupakan pacar dari Runa saat ini. Seketika itu, semua yang ada di kelas pun merasa sangat terkejut dengan pernyataan dari Ryuto. Dan di sini awalnya mereka semua pun merasa tak percaya bahwa Ryuto merupakan pacar dari Runa. Namun setelah Runa mengakuinya secara langsung bahwa Ryuto benar-benar adalah pacarnya, seketika itu mereka pun mulai tak percaya tentang rumor buruk dari Runa karena mereka beranggapan bahwa pria culun seperti Ryuto pastinya tidak ada hal yang bisa dimanfaatkan Runa ketika berpacaran. Lantas karena merasa agak malu, saat ini tiba-tiba Maria pergi keluar kelas sembari Ryuto yang juga pergi mengikuti Maria karena ada hal yang ingin Ryuto tanyakan kepada Maria. Lalu ketika mereka berdua berada di tangga, di sini Ryuto pun bertanya kepada Maria apakah benar Maria yang menyebarkan rumor tentang Runa dan juga alasan apa Maria tega-teganya menyebarkan rumor tersebut. Lantas di sini Maria pun menegaskan bahwa ia ingin terlihat lebih unggul dari Runa yang merupakan saudari kembarnya sendiri. Ryuto yang mendengarnya pun seketika itu merasa sangat terkejut bahwa sebenarnya Maria merupakan saudari kembar dari Runa. Lantas kini Maria pun menjelaskan bahwa dirinya dan Runa merupakan saudara kembar tak identik, sehingga pastinya Ryuto awalnya tidak percaya dengan fakta tersebut. Dan untuk masalah marga keluarga mereka, saat masih SD, ia harus ikut bersama ibunya karena kedua orang tuanya yang memilih untuk bercerai. Dan karena bulan lalu ibunya sehabis bercerai lagi, sehingga kini ia pun tinggal di rumah kakeknya dan ia juga harus bersekolah di sini. Lantas di sini Maria juga menjelaskan tentang dirinya di masa lalu, yang mana karena dirinya merupakan pribadi yang pendiam, sehingga ia pun merasa Runa seringkali mendapatkan kasih sayang karena Runa memiliki pribadi yang cukup energik. Lalu sejak saat itu ia pun mulai merubah dirinya dan berusaha untuk mengungguli Runa. Dan meskipun ia telah berjuang keras, namun Runa masih saja menjadi nomor satu di sekolah ini, sehingga membuatnya pun merasa kesal dan menyebarkan rumor tersebut. Ryuto yang mendengarnya pun seketika itu merasa bahwa yang dilakukan Maria tidak bisa dibenarkan. Namun di sini Ryuto juga memahami yang dilakukan Maria karena Ryuto merasa bahwa dirinya dan Maria memiliki kesamaan yang sama, yang mana karena mereka sama-sama tidak pandai mengungkapkan perasaan sehingga membuat mereka berpikir untuk menjadi orang yang ekspresif seperti Runa. Namun setelah Ryuto berpacaran dan memahami Runa, di sini akhirnya Ryuto pun baru sadar bahwa dirinya tidak harus menjadi sosok seperti Runa. Oleh sebab itu, daripada memikirkan cara menjadi Runa, akan lebih baik jika Maria menjadi dirinya sendiri dan semoga ada orang yang benar-benar mencintai Maria dengan tulus. Seketika itu Maria pun terlihat agak baper dengan perkataan Ryuto. Dan karena merasa agak malu sehingga kini Maria pun meminta kepada Ryuto agar segera pergi dari sini meninggalkan dirinya. Lalu ketika Ryuto kembali ke kelas, di sini awalnya Ryuto merasa akan dimarahi Nikoru karena ia yang berterus terang tentang hubungannya dengan Runa. Namun tak disangka Nikoru sama sekali tidak memarahi Ryuto dan membiarkan Ryuto berduaan bersama dengan Runa. Lalu ketika Ryuto dan Runa pulang bersama, di sini Runa pun bertanya apakah Ryuto tidak masalah jika hubungan mereka berdua tersebar di sekolah. Lantas di sini Ryuto pun menegaskan bahwa lebih baik hubungan mereka yang tersebar daripada Runa dianggap buruk oleh teman-teman yang lain. Runa yang tahu pun seketika itu merasa sangat terharu sebab Ryuto rela melakukannya demi dirinya. Lalu karena Ryuto sudah tahu tentang hubungan Runa dan juga Maria, di sini Runa meminta Ryuto untuk jangan berpikiran buruk karena sebenarnya Maria adalah gadis yang baik. Lalu ketika Runa bertanya kepada Ryuto apakah Ryuto sempat percaya dengan kabar buruk tentang Runa tersebut. Lantas di sini Ryuto pun menegaskan kepada Runa bahwa setelah ia berpacaran dengan Runa, Ryuto tentu tidak pernah berpikiran demikian.
Dan meskipun Ryuto tidak tahu tentang Runa ketika bersama mantannya dulu, namun yang terpenting dirinya benar-benar menyukai Runa yang saat ini dan meminta Runa agar jangan memikirkan tentang kejadian di masa lalu. Runa yang mendengarnya pun akhirnya kini kembali bersemangat berkat saran yang dikatakan Ryuto tersebut. Lalu di saat yang sama, kita diperlihatkan Maria yang masih memikirkan Ryuto, yang mana saat ini ia masih merasa gelisah karena sepertinya ia malah menyukai pacar dari Runa. Hari esok pun tiba. Di sini Ryuto pun merasa agak galau dengan tanggapan teman-teman sekolah karena hubungannya dengan Runa yang kini telah tersebar. Namun setibanya ia di sekolah, rupanya kekhawatiran Ryuto tidaklah terjadi, seolah kabar tersebut tidaklah menghebohkan mereka. Dan sejak saat itu, akhirnya Ryuto bisa dengan leluasa jika dirinya terlihat sedang bersama dengan Runa. Lalu sepulang sekolah, di sini kita diperlihatkan Ryuto dan juga Runa yang sedang berduaan di sebuah toko minuman. Dan ketika Runa sedang melihat channel YouTube yang sering ditonton Ryuto, seketika itu Ryuto pun merasa ingin berkisu dengan Runa karena hubungan mereka kini sudah semakin dekat. Lalu keesokan harinya, saat ini Ryuto meminta saran kepada dua sahabatnya tentang cara agar dirinya bisa berkisu dengan Runa. Dan di sini awalnya mereka terlihat ogah memberikan saran kepada Ryuto, sebab Ryuto terlebih dulu bisa mendapatkan pacar daripada mereka. Dan karena mereka berdua adalah sahabat yang baik, sehingga mereka pun mau untuk memberikan saran kepada Ryuto. Dan setelah itu, saat ini Ryuto pun menemui Runa untuk mengajaknya kencan di wisata danau pada akhir pekan nanti. Runa yang tahu pun terlihat sangat excited karena ia sudah lama tidak datang ke sana lagi. Seketika itu, Ryuto pun juga terlihat senang sebab rencana dari sahabatnya benar-benar berhasil. Yang mana nantinya ketika ia dan Runa sedang naik perahu, Ryuto akan membantu memegangi tangan dari Runa agar seolah Ryuto sedang bergandengan tangan dengan Runa. Dan andaikan nanti dirinya tidak berkisu dengan Runa, asalkan bisa bergandengan tangan sudah bisa membuat Ryuto merasa sangat senang. Lalu karena Ryuto sedang melamun di saat jam pelajaran, sehingga di sini Ryuto pun merasa kebingungan ketika ia ditanyai salah satu soal oleh gurunya. Namun untungnya di sini Maria mau membantu Ryuto sehingga Ryuto pun bisa menjawab soal tersebut. Lalu ketika Ryuto berterima kasih kepada Maria, di sini Maria malah meminta kepada Ryuto agar Ryuto jangan sampai membenci dirinya. Ryuto yang mendengarnya pun spontan mengatakan bahwa dirinya tidak akan membenci Maria. Seketika itu, di sini Maria terlihat senang sekaligus malu-malu, seolah saat ini dirinya sedang jatuh hati kepada seseorang. Waktu kencan Ryuto dan Runa pun telah tiba. Saat ini kita diperlihatkan Ryuto dan juga Runa yang kini telah tiba di tempat tujuan kencan mereka. Lantas ketika Ryuto mencoba mengajak Runa untuk naik perahu, rupanya saat ini Runa malah mengajak Ryuto makan siang terlebih dulu sebab Runa telah menyiapkan makanannya dari rumah. Lalu ketika Ryuto memakan masakan Runa, di sini Runa pun terlihat cukup senang karena Ryuto menyukai masakan dari Runa tersebut. Dan setelah itu, kini mereka pun hendak naik perahu bebek sesuai dengan rencana awal dari Ryuto. Namun karena Runa malah langsung naik ke perahu seorang diri, sehingga membuat Ryuto tidak bisa bergandengan tangan dengan Runa. Dan bahkan ketika mereka turun dari perahu, di sini Runa juga malah turun dengan sendirinya, sehingga Ryuto pun merasa kecewa karena rencana bergandengan tangannya telah gagal. Lalu ketika mereka berdua sedang berjalan bersama, di sini Runa pun mencoba bertanya kepada Ryuto apakah Ryuto saat ini hendak meminta putus dengan dirinya. Yang mana ketika Runa melihat wajah gelisah dari Ryuto, di sini Runa malah teringat dengan mantan pacarnya dulu yang dulu juga terlihat galau lalu meminta putus dengan Runa. Seketika itu Ryuto pun menegaskan kepada Runa bahwa ia tidak ada niatan untuk putus dengan Runa. Dan untuk mencairkan suasana, di sini Ryuto pun mengatakan bahwa sepertinya ia cukup tertarik dengan perahu tadi dan ingin mengajak Runa untuk menaikinya lagi. Runa yang mendengarnya pun spontan merasa cukup lega dan kini Runa pun mengajak Ryuto untuk naik perahu tersebut lagi. Seketika itu Ryuto pun merasa cukup senang karena masih ada kesempatan untuk bergandengan tangan dengan Runa. Dan benar saja ketika mereka hendak naik perahu, di sini Ryuto berhasil bergandengan tangan dengan Runa sebab ia tengah membantu Runa untuk naik ke perahu tersebut. Seketika itu, di sini Ryuto pun merasa sangat senang sebab rencananya tersebut akhirnya bisa terwujud.
Lantas ketika mereka sedang berada di tengah danau, di sini Runa pun mengatakan bahwa sepertinya akhir-akhir ini ia sering kepikiran mengenai cara agar dirinya bisa bergandengan tangan dengan Ryuto. Dan setelah mengetahui bahwa mereka memiliki pemikiran yang sama, seketika itu Runa pun mendekat ke arah Ryuto dan ia pun langsung mengkisu Ryuto saat itu juga. Seketika itu Ryuto pun merasa agak baper karena akhirnya ia bisa berkisu dengan Runa. Dan sejak saat itu hubungan mereka pun semakin harmonis dan kini mereka pulang bersama sembari mereka yang bergandengan tangan. Lalu di akhir cerita kita diperlihatkan Maria yang sedang memikirkan tentang Ryuto, yang mana ia mulai sadar bahwa dirinya benar-benar telah jatuh hati kepada Ryuto. Dan meskipun ia juga tahu bahwa Ryuto telah berpacaran dengan Runa, namun ia akan tetap berusaha mendapatkan Ryuto meskipun ia harus menggunakan cara licik sekalipun. Oke, untuk pembahasan anime Kimi Zero episode keempat cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.